Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam guru penggerak. Mari bergerak dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Aris Munandar dari SMP Negeri 1 Pedung, Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau bisa disebut aspek kognitif anak. Selanjutnya, guru kurang memahami karakteristik anak atau karakteristik. Selanjutnya, siswa pasif dan motivasi belajar rendah serta suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama guru. Pada saat saya melakukan pengajaran di kelas, saya menyamaratakan kondisi murid dan tidak memandang kodrat alam dari murid tersebut. Dan pengajaran yang saya lakukan hanya untuk memenuhi tercapaian KD serta untuk terpenuhinya KKM mata pelajaran yang saya ampuh. Jika murid melakukan kesalahan seperti bolos, tidak mengerjakan tugas, bermain pada saat jam pelajaran, tidur di kelas, dan tidak memperhatikan saat saya menjelaskan, saya melakukan peneguran terhadap murid tersebut dengan menghukumnya sebagai efek jera bagi mereka, dan saya merasa dengan mendidik murid dengan tegas akan dapat merubah murid itu menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Mereka bisa merubah dalam sikap dan ketaatan kepada saya, namun perubahan yang terjadi cuma didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara, bukan atas kesadaran pribadinya. Saya belum sepenuhnya menyadari akan keberadaan kodrat alam sang anak, sehingga sering marah-marah ketika anak yang terkesan sulit diajak bekerja sama dan bermalas-malasan dalam mengikuti pelajaran. Saya menyadari belum banyak yang bisa saya lakukan dan menyuguhkan model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa saya. Ini adalah contoh gambaran pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Anak hanya berfokus kepada guru saja. Mereka diam dan duduk mendengarkan apa yang disampaikan guru saja. Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Merubah pemikiran, yang pertama, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran berpusat pada anak, menghargai setiap karakteristik anak. Ingat, setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan anak yang satu dengan anak yang lain. Selanjutnya, merubah perilaku, mengemas pembelajaran secara menarik dan inovatif, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan tugasnya sesuai minat bakat dan keaktivitasnya masing-masing. Lebih cermat melihat bakat anak. Dalam konsep membina, saya akan mengingat 3 hal, yakni ing Sung Tulodo, ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Di depan menjadi contoh
di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Selain itu, juga saya tidak perlu memberikan hukuman yang bersifat tidak mendidik. Namun, yang harus saya lakukan adalah memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan mencontohnya untuk bekal mereka kelak. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai macam model pembelajaran, lebih merdeka dengan konsep pembelajaran yang dicontohkan Ki Hajar Dewantara. Hal yang akan saya terapkan di kelas setelah mempelajari modul ini antara lain: yang pertama, merancang atau membuat pembelajaran yang interaktif dan mampu memenuhi kebutuhan siswa. Selanjutnya, saya akan menerapkan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tuntutan abad 21, yaitu meliputi keterampilan berpikir kreatif atau creative thinking, berpikir kritis, dan pemecahan masalah atau critical thinking and problem solving, berkomunikasi atau communication, dan berkolaborasi atau collaboration. Selanjutnya, saya tidak akan memaksa anak untuk hanya menghafal materi, tapi menuntut anak untuk menemukan sendiri pengetahuannya. Dengan cara apa? Dengan menerapkan pembelajaran discovery learning, sehingga anak menjadi lebih paham karena berdasarkan pengalamannya sendiri. Selanjutnya, melakukan pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas. Hal ini untuk membangun karakter siswa untuk dapat menghargai kebudayaan lokal. Selanjutnya, memberikan teladan yang baik, senantiasa memberikan semangat dan motivasi, serta mendorong mereka untuk meraih cita-citanya. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Ki Hajar Dewantara atau KHD memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki kelakuannya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara atau KHD, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup, anak secara lahir dan batin.